Pemerintah tengah merancang sistem kerja baru bagi para aparatur sipil negara, termasuk pegawai negeri sipil atau PNS. Para PNS nantinya bukan lagi bisa bekerja dari rumah atau work from home, tetapi bisa bekerja dari mana saja atau work from anywhere atau WFA. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita tergabung dengan Satya Pratama, Kabiro Humas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara. Selamat pagi Pak Satya, apa kabar? Selamat pagi, baik Mas Rizky. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Oke Pak, ini kalau kita lihat ke belakang gitu ya 2 tahun pandemi kita mengenal WFH, kemudian bagaimana sebenarnya nih Pak konsep dari WFA yang rencananya akan diterapkan bagi ASN ini? Ya, sebagaimana telah disebutkan tadi ya oleh istilahnya sih karena kesuksesan pelaksanaan dari WFO WFH di mana ternyata ASN itu naik ininya kinerjanya gitu. Oleh karena itu kenapa tidak diwacananya kenapa tidak terapkan work from anywhere. Jadi berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi beberapa pekerjaan yang memang melaksanakan benar-benar dari mana saja akan dilaksanakan seperti itu. Jadi ini inovasi lebih lanjut dari pelaksanaan WFO WFH. Merupakan salah satu bentuk inovasi di mana nanti diharapkan satu kepuasan ASN dalam melakukan bekerja itu meningkat sehingga membuat pelayanan yang diberikan ke publik juga meningkat kualitasnya, serta kedua supaya pelaksanaan birokrasi itu dilaksanakan lebih efektif dan efisien lagi, termasuk kualitas dari pelayanan yang diberikan juga meningkat. Itu Mas. Iya, jadi secara kinerja WFH ini kemarin hasilnya malah lebih membuat kinerjanya meningkat seperti itu ya Pak? Kesimpulan dari sebelumnya makanya. Seperti disebutkan oleh politik Unpad tadi ya Pak Yogi Suprayogi ya. Oke, nah kemudian Pak, ini kan kita juga tahu kalau misalnya konsepnya tadi WFA ini bisa bekerja dari mana saja, tentu ini tidak akan semua unit kerja bisa menerapkan. Nah ini mungkin bisa Anda jabarkan Pak, kira-kira unit kerja mana saja sih yang berpotensi untuk menerapkan sistem ini? Mungkin ini dikaji ya Mas, dikaji. Jadi yang bisa 100% mungkin yang WFA itu yang ini ya, yang untuk kerja yang sifatnya administratif. Tapi untuk unit kerja yang sifatnya harus sifat pelaksanaan tugasnya harus bersentuhan langsung dengan publik, yang sifatnya pelayanan langsung dengan publik itu nampaknya tidak bisa. Contohnya nih, contohnya ASN yang nakes, tenaga kesehatan yang harus hadir di tempat fasilitas kesehatannya berarti harus hadir. Contohnya pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran kan mereka harus mengawaki itu, standby di kantor, mengawaki alatnya itu, alat mobil pemadam kebakarannya, maka mereka harus WFO. Tapi untuk yang sifatnya administratif, sifatnya buatan kebijakan yang bisa kerjanya remote mungkin bisa. Oke, yang juga cukup menarik mungkin tadi kalau dilihat secara data ataupun survei, memang WFA ini ternyata tadi kan atau WFH ternyata meningkatkan kinerja. Tapi kan kalau kita tahu juga Pak, ini tidak sedikit tentunya masyarakat yang khawatir kalau nantinya WFA ini diberlakukan, ini nantinya akan menurunkan kinerja atau mungkin masyarakat juga akan lebih sulit tertangani. Tanggapan Anda seperti apa Pak dari kekhawatiran ini? Sebenarnya sudah ada beberapa inovasi yang dibuat oleh Kementerian Lembaga dan instansi. Salah satunya itu kalau masalah kehadiran itu ada presensi berbasis lokasi. Jadi kita bisa memastikan kehadiran setiap ASN walaupun dia tidak masuk kantor berdasarkan itu tadi aplikasi presensi. Jadi dia kelihatan ini lokasinya di mana. Kemudian kalau dia bisa absen kan berarti dia check in check out, berarti kondisi infrastruktur TIK di sekitar PNS tersebut berarti bagus, dia bisa bekerja. Kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang membuat dia bisa bekerja secara remote dari kantor gitu. Kemudian untuk kinerja sendiri memastikannya sudah ada Permenpan nomor 8 tahun 2021 yang mengatur bagaimana kinerja ASN tersebut berbasiskan target itu sudah diatur bagaimana cara menghitungnya. Jadi sebenarnya sudah ada aturan-aturan pendukungnya, namun halnya dari instansi sendiri memang harus kan dulu nih ASN yang bisa WFA, yang tidak bisa. Nah itu diatur, kemudian setelah itu dikaji lebih lanjut
bagaimana kayak tunjangan-tunjangannya, terus apakah infrastruktur TIK yang tersedia di lokasi tersebut sudah mumpuni sehingga mereka bisa terus bekerja dan memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan itu tidak terganggu gitu. Namun halnya ini perlu digarisbawahi juga bahwa tidak semua tugas dan fungsi ASN yang bermacam-macam ini bisa dilakukan secara WFA. Jadi memang beberapa memang harus hadir untuk memastikan pelayanan publik yang optimal. Oke, nah kemudian juga kalau masih berbicara soal kekhawatiran masyarakat, ini kan tentu tadi aturannya sudah disiapkan, sistemnya juga sudah ada, namun tentu kan ada celah gitu ya Pak untuk misalnya para ASN mungkin melakukan kecurangan ataupun juga nanti bisa berpengaruh terhadap penurunan kinerja. Nah ini antisipasi yang disiapkan sendiri apa saja? Kalau kekhawatiran tidak terlayani ya, itu bisa dilanjut bagian mana yang bisa, bagaimana yang tidak. Untuk yang pelayanan publik memberikan layanan langsung berarti tidak bisa WFA, harus hadir di kantor. Kalau itu aturannya sudah ada dan sudah berjalan. Nah untuk yang WFA ini, itu sebenarnya tugasnya dari PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, dan atasan dari sang ASN ini untuk memastikan bahwa ASN walaupun tidak masuk kantor, tetap produktif, tetap berkinerja. Tapi mungkin ini Mas, satu yang perlu kita garis bawahi kemarin itu pada saat WFH, beberapa instansi dan kementerian lembaga itu malah ASN-nya itu jam kerjanya bertambah. Jadi tidak lagi kalau kita masuk kantor jam 8 sampai jam 4 atau jam 9 sampai jam 5, ini malah dia itu dari dia pagi bangun sampai malam terus bekerja karena sudah nggak bisa lagi menghindar. Dipanggil sama atasannya, kamu ikut rapat Zoom ya, dia ikut karena apa? Karena dia ada di rumah gitu loh. Jadi justru jamnya bertambah. Yang menjadi kekhawatiran kita malah kalau WFH dan WFA ini jangan sampai terjadi fatigue bagi para ASN dalam bekerja. Jadi untuk kesehatan mental dan fisik mereka juga gitu. Jadi beberapa hal memang harus diperhitungkan lebih lanjut, harus diatur lebih lanjut. Oleh karena itu, ini wacana ini tuh masih digodok aturannya di Permenpan RB, kemudian masih dikaji lebih lanjut bersama-sama dengan semua instansi dan kementerian lembaga terkait. Oke, kemudian juga yang tidak bisa dikesampingkan adalah kalau tadi memang aturan WFA ini kan tidak bisa berlaku di semua unit kerja, tentu akan ada potensi kecemburuan sosial gitu ya Pak, bagi yang bisa diberlakukan WFA dan yang tidak. Nah, ini bagaimana dari antisipasi adanya kecemburuan sosial yang mungkin nanti terjadi? Ya, kalau kecemburuan sosial antara ASN itu kan tugas Mas ya. Kalau tugas kan masih ada rolling, masih ada kesempatan untuk mereka yang pengen merasakan WFA mungkin minta pindah stasi, itu kan bagian dari manajemen ASN di dalam sebuah instansi dan kementerian lembaga. Itu bisa, tapi itu keputusan, strictly keputusan dari PPK dan atasan masing-masing. Kalau IRI itu biasa Mas, kewajiban ASN kan yang melaksanakan perintah, melaksanakan tugas dan wewenang, serta tugas dan fungsi, mohon. Betul, jadi ngabdi sama negara gitu harusnya ya Pak. ASN kan mengabdi Mas. Oke, kemudian juga tadi yang cukup menarik sebetulnya tadi kalau misalnya dibilang secara survei kalau WFH kemarin ini kan meningkatkan kinerja. Tapi di lain sisi juga bagi para ASN-nya tadi Bapak juga sampaikan jam kerjanya jadi bertambah gitu ya karena di rumah. Betul. Gitu. Nah kemudian terkait dengan tadi evaluasi dari WFH yang sudah berjalan 2 tahun kemarin, ini apa saja sih catatannya? Apakah memang ada hal-hal tertentu yang dituntut oleh para ASN termasuk juga misalnya tunjangan tambahan, Pak? Jadi satu yang harus wajib yaitu infrastruktur TIK, teknologi informasi dan komunikasi yang mumpuni sehingga mendukung pekerjaan secara remote atau work from anywhere. Kedua, ini trennya sekarang ini untuk ASN tuh punya gadget, smartphone, tablet, dan komputer yang bisa memungkinkan mereka tuh ikut Zoom atau ikut apapun ya, apapun Zoom atau Webex atau apapun itu yang bisa bersamaan. Itu mungkin nanti perlu dipikirkan juga dukungan ini gadget. Jadi gadget bagi ASN untuk yang bisa melakukan ini kan berarti harus didukung untuk pelaksanaannya oleh kantor. Nah ini harus dipikirkan juga gadget jenis apa yang harus dimiliki.
kemudian ini tentunya juga nanti akan mempengaruhi perencanaan, kemudian kalian juga apakah itu masuk gadgetnya yang diberikan tuh jadi barang milik negara. Jadi banyak sekali yang harus disiapkan, Mas. Tapi yang paling penting ialah itu tadi satu, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di daerah atau di wilayah yang akan menerapkan WFA ini harus mumpuni dulu. Oke, baik. Jadi tentunya kita bersama menunggu gitu ya kebijakan ini. Semoga nanti aturannya sudah matang dan juga ini akan meningkatkan kinerja dari para ASN tentunya. Terima kasih Bapak Satya Pratama, Kabiro Humas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara. Salam sehat. Salam sehat juga, Mas. Selamat bekerja. Terima kasih, Pak.